Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Syah Maulana dari kelas 2 ID07. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Perencanaan dan Perancangan Produk yang bermaterikan arsitektur produk. Di sini terdapat definisi arsitektur produk, yaitu penugasan elemen-elemen fungsional suatu produk terhadap bangunan fisik. Arsitektur produk memfokuskan bagaimana cara menguraikan komponen fisik dari fisik dasar dari produk, kegiatan apa yang harus dilakukan komponen tersebut, dan seperti apa interface terhadap peralatan. Selanjutnya, di sini terdapat elemen-elemen pada arsitektur produk. Yang pertama itu ada part atau bagian-bagian produk, yang kedua ada komponen, dan yang ketiga ada suprakitan. Nah, elemen-elemen fisik tersebut diuraikan secara rinci pada saat proses pengembangan dan dapat ditentukan oleh konsep produk. Di sini terdapat dua jenis karakteristik arsitektur produk. Nah, yang pertama itu ada arsitektur modular dan arsitektur integral. Di sini keduanya memiliki definisi yang sangat berbeda atau berlawanan. Yang pertama, arsitektur modular ini memiliki definisi produk berfungsi kepada banyak cang, atau berarti cang melaksanakan atau mengimplementasikan satu atau sedikit elemen fungsional pada keseluruhan fisiknya. Dan yang kedua dari definisi arsitektur modular ini, interaksi antar cang dapat dijelaskan dengan baik. Nah, lanjut kepada definisi arsitektur integral. Dari definisi arsitektur integral sangat berlawanan yang tadi saya bilang dengan arsitektur modular. Di sini produk berfungsi kepada beberapa cang saja, sangat berbeda dengan modular yang berfungsi kepada banyak cang. Nah, elemen-elemen pada arsitektur integral ini diimplementasikan dengan menggunakan lebih dari satu cang. Lalu satu cang mengimplementasikan beberapa elemen fungsional, dan yang ketiga, interaksi antara cang sulit dijelaskan. Selanjutnya, ada tipe-tipe modularitas dari arsitektur modular. Yang pertama, ada arsitektur modular slot, yang kedua, modular bis, dan ketiga, ada modular seksional. Ketiganya memiliki arti yang berbeda. Yang pertama, dari modular slot. Masing-masing penghubung antar cang pada arsitektur ini mempunyai tipe yang berbeda dari yang lain. Selain itu, cang pada modular ini tidak dapat dipertukarkan. Maksudnya tidak dipertukarkan itu tidak dipertukarkan seperti modular-modular lainnya. Nah, yang kedua ada modular bis. Modular bis ini perbedaan cang pada modular ini dapat dihubungkan ke produk melalui hubungan yang sama. Lalu ada modular seksional yang berartikan semua penghubung mempunyai tipe yang sama dan tidak ada satu elemen tunggal yang mana semua elemen cang dapat dipasang sekaligus. Dan rakitan berfungsi menghubungkan cang satu dengan yang lain berguna untuk penghubung. Nah, kapan ditetapkannya arsitektur produk? Ditetapkan arsitektur produk pada saat pengembangan konsep, di mana hal ini terjadi secara informal sketsa. Produk akan ditetapkan seiring dengan kematangan teknologi dasar produk pada saat proses pengembangan atau perancangan konsep. Jadi, ditetapkannya arsitektur produk pada saat pengembangan konsep seiring dengan kematangan teknologi dasar produk. Selanjutnya, ada implikasi yang terdapat pada arsitektur produk. Yang pertama adalah perubahan produk yang terdiri dari upgrade, add-ons, adaptasi, pemakaian, konsumsi, fleksibilitas, dan reuse. Dan selanjutnya ada variasi produk, standarisasi komponen, dan kinerja produk, dan kemampuan manufaktur. Selanjutnya ada produk. Di sini saya akan menjelaskan dari perubahan produk untuk bagian upgrade. Maksud dari upgrade di sini adalah ketika kapabilitas teknologi atau kebutuhan pengguna berubah, maka pengguna tersebut akan mengakomodasi sebuah perubahan untuk produknya itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk add-ons ini atau penambahan. Jadi, produsennya menjual bentuk teknologi dasar di mana konsumen atau pembeli yang barang dari suatu produsen itu menambahkan inovasi-inovasi pada suatu produk. Selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi di sini adalah ketika produk yang sudah berumur panjang dan digunakan pada beberapa lingkungan penggunaan yang berbeda membutuhkan adaptasi. Jadi si produk ini membutuhkan adaptasi atau penyesuaian lingkungan dari lingkungan satu ke lingkungan lain. Sini juga ada pemakaian. Pemakaian di sini maksudnya adalah elemen fisik dari produk yang kondisinya memburuk karena pemakaian membutuhkan pergantian komponen untuk
daya tahan suatu produk tersebut. Jadi butuhnya pergantian komponen ini berfungsi atau bertujuan untuk memperpanjang umur atau menambah daya tahan suatu produk. Di sini juga ada konsumsi. Konsumsi ini produk mengkonsumsi material yang dapat dengan mudah diperbarui, seperti penggunaan alat fotokopi yang harus diganti tintanya agar alat tersebut berfungsi dengan maksimal. Selanjutnya ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini maksudnya adalah beberapa produk dapat disusun sendiri oleh pengguna untuk menghasilkan kapabilitas yang berbeda-beda. Seperti kapal motor dapat menggunakan pilihan bentuk rumah kapal yang berbeda. Jadi bentuk kapal motor itu dapat diubah-ubah inovasi dalam bentuk rumah tersebut. Dan reuse ini ada penggunaan barang yang tidak terpakai menjadi barang yang berfungsi. Gitu. Selanjutnya, di sini terdapat langkah-langkah menetapkan arsitektur produk. Nah, yang pertama di sini, langkah-langkah yang pertama yaitu ada membuat skema produk. Membuat skema produk ini, kita membuat diagram yang menggambarkan pengertian tim terhadap elemen-elemen penyusun. Lalu selanjutnya ada pengelompokan elemen pada skema. Di sini maksudnya pengelompokan elemen-elemen pada skema adalah menugaskan setiap elemen-elemen yang terdapat pada skema menjadi chunk. Nah, lalu selanjutnya ada membuat yang ketiga itu ada membuat susunan geometris yang masih istilahnya masih kasar. Maksudnya adalah susunan geometris dapat diciptakan dalam bentuk gambar atau model komputer atau model fisik, misalnya dari proyek atau busa. Lalu selanjutnya ada langkah yang terakhir yaitu mengidentifikasi interaksi fundamental dan insidental. Maksudnya adalah langkah ini sepertinya ditugaskan untuk mendesain setiap chunk. Karena chunk akan berinteraksi satu dengan yang lainnya, baik dengan cara direncanakan maupun tidak direncanakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.